Hari ini kita akan membahas bab 13 tentang kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのと噂の君が忘れないででも気持ちを伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな。 Halo teman-teman, selamat berjumpa dengan kami, kelompok 13 pengantar manajemen dari Prodi Akuntansi STII Gentiaras Bandar Lampung. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Apa saja yang termasuk dalam kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi? Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Pertama yaitu pengertian kelompok dan kelompok kerja. Kelompok merupakan kumpulan yang beranggotakan lebih dari satu orang, yang berarti adanya karakteristik yang berbeda dari setiap orang. Adanya interaksi di antara kumpulan orang tersebut dan adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Berdasarkan karakteristik ini, jika kita memahami bahwa pekerjaan adalah sesuatu yang telah direncanakan oleh organisasi untuk dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan, maka kelompok kerja dapat didefinisikan sebagai kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok kerja dibagi menjadi dua bagian, yaitu kelompok kerja formal dan kelompok kerja informal. Kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok kerja formal ini dibagi menjadi 3 tahap lagi. Yang pertama, kelompok kerja langsung, yang kedua, kepanitiaan, dan yang ketiga, kelompok kerja temporal. Yang pertama, kelompok kerja langsung merupakan kelompok kerja yang disusun oleh manajer dan beranggotakan beberapa orang bawahan yang berada di bagian di mana manajer tersebut ditugaskan. Yang kedua, kepanitiaan. Kepanitiaan ini adalah kelompok kerja yang disusun oleh manajer dan beranggotakan beberapa orang yang bisa berasal dari bagian yang sama atau juga dari bagian lain dari organisasi. Yang ketiga, kelompok kerja temporal atau khusus. Kelompok kerja temporal atau khusus ini adalah kelompok kerja yang disusun untuk kepentingan-kepentingan khusus yang bersifat sementara. Dan kemudian contoh dari kelompok kerja formal yaitu misalnya ketika perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dan sebuah kegiatan, maka perusahaan yang membentuk kelompok kerja itu atau juga untuk suatu keperluan internal, perusahaan dapat juga membentuk kelompok kerja ini dan lain sebagainya. Yang kedua, kelompok kerja informal. Kelompok kerja informal adalah kelompok kerja yang disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa orang dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi, namun secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Contoh dari kelompok kerja informal ini adalah kelompok olahraga yang beranggotakan para pegawai termasuk juga para manajer, kelompok hobi, dan lain-lain. Kelompok informasi ini biasanya terbentuk atau dibentuk untuk memelihara budaya organisasi tertentu yang akan mendukung terpeliharanya kekompakan, persatuan, dan kinerja dari kelompok kerja formal. Kemudian ada 4 tujuan mengapa kelompok kerja informal ini dibentuk. Tujuan yang pertama, untuk memelihara dan memperkuat perilaku positif dari para anggota. Dan tujuan yang kedua, untuk menciptakan dan memelihara interaksi sesama anggota, sehingga anggota merasa nyaman, puas, dan aman. Tujuan yang ketiga, untuk membantu para anggota agar dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi dalam bentuk yang informal dan fleksibel. Dan kemudian tujuan yang keempat, yaitu untuk membantu manajer dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin dalam kondisi formal
tidak dapat diselesaikan. 3. Karakteristik kelompok kerja. Bagaimana agar kita dapat mengelola kelompok kerja dengan efektif? Yaitu salah satu kunci pokoknya adalah dengan mengenali karakteristik dari kelompok kerja tersebut. Di antara karakteristik yang akan dibahas dalam bagian ini adalah bagian kelompok kerja berbentuk dan berinteraksi, peran kepemimpinan dalam kelompok kerja, serta tingkat solidaritas dan integritas dari kelompok kerja. Materi mengenai tahapan dalam pembentukan dan interaksi tim kerja. Di sini ada 5 poin. Poin pertama ada pembentukan forming, lalu yang kedua ada penguatan storming, yang ketiga ada penyesuaian norming, lalu yang keempat ada perwujudan performing, lalu yang poin kelima yaitu pencarian atau adjourning. Oke, kita langsung masuk saja tahapan yang pertama, yaitu tahapan pembentukan forming. Tahapan ini merupakan tahapan pertama dalam pembentukan kelompok kerja para anggota, mulai mempelajari tugas yang diberikan dan berkenalan dengan anggota lainnya. Tahapan forming ini dikarakteristikan oleh banyaknya ketidakpastian. Para anggota kelompok tidak terlalu jelas mengenai tujuan dan objektivitas kelompok. Merasa kebingungan, masih menyembunyikan perasaan masing-masing, dan keterlibatan masih kurang. Nah, di sini tahapan pembentukan ini diharapkan untuk para karyawan baru atau para pekerja baru diharapkan dapat mempelajari tugas-tugas yang diberikan oleh atasan, sehingga kita atau mereka yang karyawan baru itu dapat langsung mengerti apa yang harus dikerjakan, lalu tidak meninggalkan adanya persahabatan dalam kelompok-kelompok tertentu. Sehingga diharapkan dalam tahapan pembentukan ini para karyawan baru mencari teman atau teman karyawan yang lainnya, bertanya-tanya mengenai kamu siapa, tinggal di mana, sudah berapa lama bekerja. Nah, sehingga dalam pembentukan forming ini karyawan baru dapat lebih menjadikan karyawan yang efektif. Walaupun baru, kita harus juga mengerti bahwa kita dituntut untuk mencari informasi mengenai teman-teman kita yang ada dalam satu perusahaan itu. Nah, itu. Lalu yang kedua ada penguatan storming. Tahapan storming ini juga disebut dengan tahapan timbulnya konflik. Tahapan kedua adalah tahapan timbulnya konflik yang menurut Traxman tersebut dengan storming para anggota mulai bekerja, tetapi mereka cenderung akan mempertahankan pendapat mereka sendiri, menolak batasan-batasan yang ditetapkan oleh kelompok-kelompok terhadap individu. Lalu tahapan storming ini dikarakteristikan oleh konflik antara kelompok. Beberapa tanda-tanda bahwa kelompok tersebut mengalami storming itu adalah timbulnya kemarahan, perasaan menyebalkan, ketidaknyamanan, terjadinya adu pendapat atau konflik, dan kegagalan. Jadi di tahapan storming atau timbul konflik ini, karyawan baru itu mengalami konflik-konflik yang hadir dalam kelompok-kelompok tertentu atau perusahaan-perusahaan tertentu mengalami konflik, sehingga pekerjanya tidak mengalami kedamaian, melainkan malah pusing sendiri, mengalami kemarahan sendiri karena banyaknya masalah yang hadir dalam situasi yang sangat menyebalkan itu. Lalu tahapan timbulnya konflik ini juga seharusnya diatasi dengan sabar dan terutama dengan motivasi yang tinggi. Nah, itu. Hal yang ketiga ada penyesuaian norming. Tahapan ketiga adalah tahap normalisasi atau norming, yaitu tahapan pembentuk hubungan yang dekat antara anggota kelompok dengan anggota kelompok yang lain dan menetapkan aturan-aturan serta menemukan cara komunikasi yang tepat supaya dapat membantu mereka mencapai tujuan yang diinginkan. Tanda-tanda kelompok berada di tahapan norming ini adalah peninjauan ulang dan penjelasan mengenai objektif atau tujuan kelompok, timbulnya persahabatan dan kerjasama antara anggota kelompok, lalu mulai mendengar pendapat anggota lain, serta mendapat mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan. Nah, di tahapan ketiga ini, tahapan normalisasi ini, para karyawan baru itu mulai bersosialisasi dengan baik antara anggota satu dengan anggota lain, sehingga anggota baru ini semakin
berkreativitas dengan baik sehingga kelemahan-kelemahan yang hadir itu dapat diatasi dengan baik. Nah, tidak lupa dengan semakin dekatnya antara individu dengan individu yang lainnya. Nah, di situ. Lalu kalau anggota kelompok semakin mendekat dengan kita semakin nyaman, lalu kita semakin menerima pendapat orang lain. Nah, itu. Lalu juga kita masuk yang ke tahapan keempat, yaitu tahapan perwujudan atau performing. Tahapan keempat adalah tahapan kinerja performing, di mana semua anggota kelompok dapat bekerja dan berfungsi secara utuh dan penuh. Tahapan ini semua anggota memiliki kerjasama, percaya diri, kreatif, inisiatif, dan semangat yang tinggi serta sukses. Nah, di poin inilah para karyawan semakin kreatif menunjukkan jati dirinya yang baik, sopan, dan kinerjanya semakin baik sehingga proses kesuksesan itu dapat dicapai dengan baik. Nah, itu. Lalu juga yang kelima, ini ada pencarian adjourning. Tahapan pembubaran adjourning. Tahapan ini dikhususkan untuk kelompok-kelompok kerja yang bersifat sementara. Setelah suatu proyek selesai ataupun suatu permasalahan berhasil dituntaskan, kelompok kerja tersebut akan dibubarkan. Nah, untuk yang poin kelima ini adalah tahapan khusus ya, bukan untuk perusahaan yang tetap. Jadi kalau misalnya kelompok-kelompok tertentu ingin mencari kekayaan yang berupa semu atau tidak tetap, itu akan mendapat nilai yang kelima ini, tahapan pembubaran adjourning. Nah, tahapan pembubaran ini diharapkan pada situasi tertentu, ya. Sehingga kelompok-kelompok tertentu yang melakukan tahapan pembubaran ini dapat menjadikan hal-hal yang baik bagi kelompok-kelompok yang lain. Nah, itu. Lalu kita akan masuk sebab yang baru, yaitu peran kepemimpinan dalam kelompok kerja. Mungkin yang Anda ketahui mengenai pemimpin itu, yaitu memimpin perusahaan, memimpin teman-teman, memimpin kelompok-kelompok tertentu, yaitu pemimpin. Namun di sini ada dua peran pemimpin, yaitu pemimpin formal dan pemimpin informal. Maka dari itu saya akan menjelaskan dua peran kepemimpinan. Oke, langsung saja. Yang pertama ada pemimpin formal. Pemimpin formal ini adalah seseorang yang ditunjuk atau ditugaskan secara formal oleh organisasi untuk memimpin orang-orang dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Nah, pemimpin formal ini adalah orang-orang yang ditunjuk dan ditugaskan secara khusus formal oleh organisasi, yaitu memimpin orang-orang yang menjadi bawahannya. Sehingga pemimpin formal ini mendapatkan tugas khusus yang dapat berkinerja secara baik dan maksimal, yaitu memimpin orang-orang yang sangat istimewa. Lalu pemimpin informal. Bedanya dengan pemimpin informal adalah seseorang yang secara alamiah dianggap mampu memainkan perannya sebagai pemimpin ketika kelompok kerja telah bekerja dan saling berinteraksi. Nah, bedanya di sini adalah informal ini adalah secara alamiah hanya dianggap mampu memainkan perannya. Bedanya dengan formal tadi kan hanya ditunjuk dan ditugaskan secara formal oleh organisasi. Nah, informal ini secara alamiah dianggap mampu memainkan perannya sebagai pemimpin. Nah, itu bedanya antara pemimpin formal dan pemimpin informal. Lalu kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu norma dalam kelompok kerja. Norma menurut kalian pasti norma yang baik ya, norma baik yang dapat dikerjakan dengan baik, kesabaran, dan bla bla bla. Nah, itu. Namun di sini norma dalam kerja itu berbeda. Nah, sini saya akan menjelaskan, yaitu norma dalam kelompok kerja, yaitu sesuatu yang diterima dan disepakati oleh kelompok sebagai aturan yang mengontrol perilaku dan tindakan mereka. Nah, norma dalam kelompok kerja ini adalah norma-norma yang diterima dan disepakati oleh kelompok sebagai aturan. Nah, norma-norma ini yang sudah disepakati ini harus benar-benar dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Karena sudah diterima dan disepakati, maka secara otomatis para karyawan, para staf yang lainnya harus menaati norma yang sudah diterima dan disepakati bersama. Jika norma ini dilanggar, maka ada sanksi tertentu. Nah, itu. Lalu juga norma ini juga mengontrol perilaku, jadi nggak sewena-wena bangun telat masuk kantor, layar-layar di kantor. Nah, itu adalah norma-norma yang tidak baik.
Maka dari itu, perusahaan atau kelompok-kelompok tertentu membuat norma sehingga perilaku dan tindakan para karyawan atau orang-orang yang ada di dalam kelompok-kelompok tertentu, mereka dapat bertindak dengan sebaik mungkin dengan norma yang sudah disepakati. Lalu ada solidaritas dan integritas dalam kelompok kerja. Solidaritas dan integritas, pengertiannya adalah tingkat kekompakan dan rasa memiliki serta pandangan positif para anggota kelompok terhadap kelompok mereka sendiri. Jadi pengertian solidaritas dan integritas ini adalah kekompakan di antara anggota satu dengan anggota lain. Nah, jika anggota satu dengan anggota lain sudah mengalami rasa memiliki serta pandangan positif para anggota, berpikiran positif terhadap teman satu dengan teman yang lainnya, maka sudah dianggap bahwa kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang positif, sehingga kesuksesan akan diraih dengan cepat dan baik. Nah, pengertian solidaritas dan integritas ini sangat dibutuhkan dalam kelompok-kelompok atau perusahaan, karena dengan solidaritas dan integritas, kelompok tertentu dapat mengalami kesuksesan yang sangat maksimal. Lalu bagaimana sih cara membentuk solidaritas dan integritas? Caranya itu ada 3. Yang pertama itu ada memperkenalkan kompetisi atau persaingan antara kelompok kerja dengan pengertian positif ya. Nah, jadi para atasan itu membuat seperti perlombaan. Jadi misalnya ada anggota satu dengan anggota lain mengerjakan sesuatu yang lebih baik, maka dari itu atasan akan memberikan reward yang baik juga. Nah, di sini adalah hal-hal positif, tidak saling menjatuhkan. Nah, itu. Lalu yang kedua ada meningkatkan tingkat interaksi antara anggota dalam kelompok kerja. Meningkatkan tingkat interaksi, jadi anggota satu dengan anggota lainnya diharapkan dapat berinteraksi dengan baik, tidak menyendiri dan tidak egois, melainkan saling menguatkan antara satu dengan lainnya, sehingga tingkat interaksi antara karyawan satu dan karyawan lainnya dapat bekerja dengan baik. Nah, itu. Lalu yang ketiga, mengikat isu bersama berupa tujuan atau target-target yang harus dicapai secara bersama. Tentunya yang di poin ketiga ini mengikat isu bersama ya, secara positif, target-target yang harus dicapai. Misalnya target yang dicapai itu ada kesuksesan, maka dari itu anggota satu dengan anggota lain diharapkan dapat membangun interaksi yang sangat baik, sehingga apapun yang akan dicapai itu dapat bekerja dengan baik. Nah, itu adalah cara-cara membentuk solidaritas dan integritas. Lalu teman saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Itu saja dari saya. Baik, yang selanjutnya mewujudkan kelompok kerja efektif. Manajemen organisasi merupakan proses yang berkelanjutan, sehingga dalam proses yang dijalankan tersebut sangat mungkin terjadinya fluktuasi dalam hal kinerja yang dilakukan para anggota kelompok kerja. Namun untuk mengatasi itu semua, ada beberapa panduan yang dapat digunakan agar kelompok kerja dapat berjalan secara lebih efektif. Di antaranya adalah: yang pertama, tujuan dari pembentukan kelompok kerja hendaknya benar-benar jelas, sehingga para anggota dapat mengenali secara jelas apa yang menjadi tujuan dari kelompok kerja yang telah dibentuk, serta memperjelas arah yang akan dituju oleh kelompok kerja. Yang kedua, peran serta pembagian kelompok kerja dari setiap anggota kelompok kerja perlu juga diperjelas, yang artinya gini: struktur tugas ataupun kerja itu perlu disusun secara jelas. Mengapa? Yang pasti, supaya tidak menimbulkan konflik dari kelompok kerja, dan juga pekerjaan yang semestinya harus diselesaikan itu tidak dilantarkan. Sebaliknya nih, jika terjadi ketidakjelasan mengenai struktur kerja, sudah pasti akan menimbulkan banyak sekali konflikan. Yang ketiga, jumlah anggota yang optimal dalam sebuah kelompok kerja perlu ditentukan. Jumlah ini perlu disesuaikan dengan struktur tugas yang akan dijalankan. Terlalu banyak anggota dapat menyebabkan sebagian anggota menganggur. Terlalu sedikit juga akan menyebabkan beban anggota melebihi kemampuannya. Yang keempat, pemimpin dari kelompok kerja perlu ditentukan atas dasar kapabilitasnya di kelompok kerja tersebut. Jika memungkinkan, dirinya tidak hanya memiliki kapabilitas sebagai pemimpin formal, namun juga sebagai pemimpin informasi. Yang kelima, seluruh sumber daya yang diperlukan hendaknya terdistribusi secara merata sesuai dengan struktur tugas yang telah ditentukan. Yang keenam, norma-norma perlu disepakati sebelum pekerjaan dilakukan, yaitu sesaat setelah kelompok kerja baru
terbentuk atau tersusun. Yang ketujuh, jadwal kerja perlu disusun secara spesifik dan disusun bersama seluruh anggota kelompok kerja agar rasa memiliki dan tanggung jawab dari seluruh anggota kerja dapat diandalkan. Yang kedelapan, perlu diadakan momentum-momentum formal maupun informal untuk lebih memperkuat solidaritas dan integritas sesama anggota. Yang kesembilan, fokuskan setiap kejadian pada kinerja kelompok kerja, bukan pada personality dari para anggota. Selanjutnya, model kelompok kerja yang efektif. Model ini digunakan untuk mengenali apakah sebuah kelompok kerja efektif ataukah tidak. Dari gambar ini, ada 3 pilar utama dari sebuah kelompok kerja, yaitu kinerja keseluruhan yang diinginkan oleh kelompok kerja, pekerjaan yang ditunjukkan oleh kelompok, dan pertumbuhan individu yang terkait dengan pencapaian tujuan-tujuan individu dalam kelompok. Pertumbuhan individu merupakan pilar pertama dari kelompok kerja, di mana dalam kelompok kerja, setiap individu memiliki tujuannya masing-masing. Mereka bekerja dalam satu kelompok, selain juga bertujuan untuk meraih tujuan kelompok. Kemampuan pencapaian tujuan individu akan sangat menentukan kemampuan individu tersebut dalam memberikan pertanggungjawaban terhadap pencapaian kinerja kelompok kerja secara keseluruhan. Coba kita lihat pada gambar, di mana garis vertikal sebelah kanan itu menghubungkan pilar pertumbuhan dengan kinerja. Pertumbuhan individu terkait dengan hal kinerja secara keseluruhan, dalam hal ini sampai sejauh mana apa yang dicapai oleh individu atau pertumbuhan individu. Hal ini mendukung terhadap pencapaian kinerja kelompok secara keseluruhan. Dalam hal ini, terkait dengan tingkat pertanggungjawaban dari individu dalam hal pencapaian kinerja kelompok. Berikutnya, pekerjaan kelompok. Pekerjaan kelompok merupakan pilar kedua, adalah sesuatu yang dihasilkan dari komitmen para anggota ketika bekerja dalam sebuah kelompok kerja. Pekerjaan kelompok terkait dengan kinerja kelompok secara keseluruhan. Jika pekerjaan kelompok tersebut didukung oleh keahlian atau kemampuan yang memadai bagi tercapainya kinerja yang diharapkan. Kita lihat garis vertikal di sebelah kiri. Keahlian yang perlu dimiliki oleh kelompok kerja, termasuk para anggotanya, adalah keahlian dalam pemecahan masalah, keahlian yang bersifat teknikal, serta keahlian yang sifatnya interpersonal atau relasi antara anggota kelompok kerja. Kemudian yang terakhir, pilar ketiga dari keefektifan sebuah kelompok kerja dapat dilihat dari kinerjanya. Kinerja keseluruhan dari sebuah kelompok kerja dapat dilihat dari 2 hal, yaitu yang pertama, bagaimana kelompok kerja memberikan hasil pekerjaan mereka dan bagaimana peran-peran individu dalam kelompok kerja dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung upaya pencapaian kinerja kelompok. Kita lihat pada gambar, di mana kinerja ditentukan oleh pekerjaan kelompok dan pertumbuhan individu. Nah, berdasarkan model tadi, manajer dapat mengevaluasi apakah sebuah kelompok kerja berjalan efektif atau tidak melalui pilar-pilar utamanya, dan kemudian mengkaitkan setiap pilar dengan pilar lainnya. Konflik dalam kelompok kerja. Di dalam sebuah organisasi terdapat beberapa konflik. Yang pertama, konflik antar bawahan di bagian yang sama. Yang kedua, konflik antar bawahan di bagian yang berbeda. Yang ketiga, konflik antar bawahan dan pimpinan di bagian yang sama. Yang keempat, konflik antar bawahan dan pimpinan di bagian yang berbeda. Dan yang kelima, konflik antar pimpinan di bagian yang sama. Dan yang terakhir, konflik antar pimpinan di bagian yang berbeda. Nah, tadi itu penjelasan tentang konflik dalam kelompok kerja. Konflik itu tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor atau sumber. Yang pertama itu faktor komunikasi. Faktor komunikasi dapat menyebabkan konflik di dalam organisasi ketika anggota di dalam organisasi maupun antar organisasi tidak saling mengenal atau tidak saling memahami. Lalu yang kedua ada faktor struktur tugas maupun struktur organisasi. Di dalam faktor ini dapat menyebabkan sebagian anggota tidak bisa memahami pekerjaan pada struktur tugas yang ada, atau tidak sesuai dalam pembagian kerja, maupun prosedur pekerja yang tidak dapat dipahami. Lalu yang ketiga itu ada faktor yang bersifat personal.
Faktor personal dapat terjadi ketika individu-individu dalam organisasi tersebut tidak dapat saling memahami sehingga dapat menyebabkan konflik dalam organisasi itu. Lalu yang terakhir, faktor lingkungan. Faktor lingkungan terjadi ketika setiap individu sedang bekerja tidak mendukung terwujudnya suasana kerja yang kondusif bagi efektivitas pekerjaan. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang komunikasi dalam organisasi. Tentunya di dalam sebuah organisasi, komunikasi sangat diperlukan. Komunikasi itu adalah proses di mana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain dengan tujuan tercapainya persepsi atau pengertian yang sama. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka hubungan antara karyawan dan pimpinan juga akan baik dan mereka saling bertukar pikiran serta menambah wawasan dalam mereka bekerja atau menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, itu penjelasan tentang komunikasi dalam organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian komunikasi, komunikasi dalam suatu organisasi, bagaimana proses terjadinya komunikasi, dan juga kaitan antara jarak fisik dengan frekuensi komunikasi. Yang pertama adalah pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi adalah suatu proses dari seseorang memberikan atau menyampaikan suatu pesan kepada orang lain melalui pesan yang simbolis. Pesan-pesan itu biasanya dapat berupa suatu informasi. Informasi baik itu yang bermanfaat untuk si penerima maupun tidak bermanfaat untuk si penerima atau hanya sekedar mengobrol biasa. Komunikasi juga dapat dilakukan dalam suatu organisasi ataupun kelompok. Nah, komunikasi dalam suatu organisasi sendiri adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Nah, komunikasi formal sendiri adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi dengan kepentingan organisasi. Misalnya seperti atasan dengan bawahan. Nah, biasanya komunikasi yang dilakukan oleh dua pihak tersebut biasanya membahas mengenai produktivitas, prosedur pekerjaan, kemudian cara kerja dalam organisasi, kemudian bagaimana, apakah tujuan dalam organisasi sudah tercapai, apakah target sudah tercapai dengan waktu yang telah ditentukan. Itu adalah komunikasi formal yang berkaitan dengan organisasi. Ada juga penyampaian memo, kebijakan, dan juga surat-surat resmi. Itu adalah komunikasi formal. Kemudian yang komunikasi informal. Komunikasi informal adalah komunikasi yang orientasinya bukan pada organisasi, tetapi lebih kepada anggotanya secara individual. Nah, biasanya saya dengan karyawan yang lainnya membicarakan sesuatu hal pribadi, tidak menyangkut dengan suatu kepentingan organisasi. Itu adalah termasuk komunikasi informal dalam suatu organisasi, dalam lingkup suatu organisasi. Nah, kemudian saya akan menjelaskan juga mengenai fungsi-fungsi komunikasi dalam suatu organisasi. Yang pertama adalah fungsi perintah. Fungsi perintah ini berkenaan dengan anggota-anggota organisasi mempunyai hak dan kewajiban membicarakan, menerima, menafsirkan, dan bertindak atas suatu perintah. Nah, di sini contohnya yaitu antara atasan dan juga bawahan ataupun pimpinan dengan karyawan biasa. Nah, si pimpinan ini memerintahkan kepada karyawan untuk melakukan tugasnya dengan baik, dengan terstruktur, dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Nah, tujuan dari fungsi perintah ini adalah koordinasi di antara sejumlah anggota bergantung dalam organisasi tersebut. Jadi, bagaimana koordinasi suatu karyawan bisa melakukan tugasnya dengan baik, bisa mencapai targetnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Itu adalah fungsi perintah. Kemudian, terdapat juga fungsi relasional. Nah, fungsi relasional ini yaitu berkenaan dengan komunikasi yang memperbolehkan anggota-anggotanya menciptakan dan juga mempertahankan bisnis produktif. Nah, misalnya saya sebagai karyawan dalam perusahaan desain. Di sini saya menciptakan suatu desain yang baru, dan saya ingin menyampaikan atau mengkomunikasikan suatu desain yang saya buat ini terhadap atasan saya. Itu termasuk dalam fungsi relasional. Kemudian, yang ketiga, itu adalah fungsi manajemen ambigu.
Fungsi manajemen ambigu berkenaan dengan pilihan dalam suatu organisasi sering dibuat dalam keadaan yang sangat ambigu. Yang di sini dimaksudkan adalah motivasi. Bagaimana seorang karyawan, bagaimana para karyawan dapat melakukan pekerjaannya tanpa merasa tertekan, dan bagaimana peran dalam suatu organisasi untuk memberikan suatu kenyamanan terhadap karyawan, memberikan motivasi-motivasi, memberikan kelayaan terhadap para karyawan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai proses komunikasi. Nah, proses komunikasi ini biasanya berawal dari adanya pesan ataupun informasi yang akan atau yang ingin disampaikan oleh si pengirim terhadap si penerima. Nah, sehingga di sini akan melalui beberapa proses maupun tahapan-tahapan dalam komunikasi. Yang pertama adalah encoding. Encoding ini berkaitan dengan simbol. Seperti yang sudah sebelumnya saya jelaskan, simbol-simbol dalam encoding itu dapat berupa suatu anggukan kepala, gerakan tangan, atau bahasa tubuh yang lainnya. Jadi di sini bentuk dari encoding adalah simbol-simbol yang biasanya menggunakan bahasa tubuh. Kemudian yang kedua adalah mediator. Komunikasi dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Jika kita melakukan komunikasi secara tidak langsung, maka kita membutuhkan suatu mediator. Biasanya kita zaman sekarang menggunakan handphone ataupun kita menggunakan komputer. Nah, itu disebut sebagai mediator. Atau jika kita tidak bisa menyampaikan komunikasi kepada orang yang langsung, kita bisa nitip salam atau bisa menyampaikan kepada pihak ketiga untuk menyampaikan informasi tersebut. Kemudian proses decoding. Decoding ini hampir sama dengan encoding. Bedanya adalah kalau decoding dia simbolnya menggunakan kata-kata. Dalam pengiriman pesan tersebut kita menggunakan kata-kata karena kita menggunakan mediator sehingga decoding itu bentuknya dalam suatu kata-kata ataupun huruf. Maka, dari semua proses-proses dari 3 proses tersebut, maka pesan ataupun informasi akan langsung dapat tersampaikan oleh si penerima. Maka si penerima dapat bisa menerima informasi maupun pesan yang dikirim oleh si pengirim. Nah, yang selanjutnya adalah kaitan antara jarak fisik dengan frekuensi komunikasi. Di sini adalah kaitannya semakin jauh jarak antara pihak-pihak yang hendak melakukan komunikasi, maka semakin sedikit frekuensi komunikasi yang dilakukan. Dan semakin dekat jarak antara pihak-pihak yang berkomunikasi, maka frekuensi komunikasi itu akan semakin banyak. Semakin dekat, maka kita akan lebih banyak melakukan komunikasi. Seperti pada bagan sudah tertera jelas bahwa semakin dekat jarak di antara pihak, maka semakin banyak frekuensi komunikasi yang dilakukan. Tapi, jika semakin jauh, maka lama-kelamaan komunikasi juga akan semakin menurun, frekuensi komunikasinya akan semakin menghilang. Di sini saya akan melanjutkan tentang bentuk-bentuk komunikasi dalam organisasi. Yang pertama itu ada komunikasi lisan. Komunikasi lisan ini terjadi saat kita bertatapan langsung dengan seseorang, ataupun bisa melalui media komunikasi lainnya seperti telepon ataupun video call. Yang kedua, ada komunikasi tertulis. Komunikasi ini biasanya terjadi lewat tulisan surat, ataupun memo, ataupun email. Dan yang ketiga, itu ada komunikasi nonverbal. Biasanya ini terjadi saat kita komunikasi lisan atau bertatap langsung, karena kita dapat melihat mimik wajah, gerak bibir, gerak badan, gerak tubuh, semuanya kita bisa lihat. Ketika komunikasi berlangsung dalam konteks komunikasi organisasi, maka akan memiliki jaringan komunikasi atau pola masing-masing. Di sini terdapat 5 pola komunikasi, yaitu yang pertama ada roda. Merupakan pola komunikasi yang dianggap yang terbaik dibanding dengan pola komunikasi lainnya. Karena pola ini fokus perhatiannya pada satu orang atau pemimpin. Apakah pemimpin tersebut dapat berhubungan dengan baik kepada setiap anggota, terus tidak ada masalah komunikasi, waktu dan feedback dari anggota kelompok. Tetapi, setiap anggota kelompok hanya dapat berhubungan dengan pemimpinnya saja. Pola komunikasi ini menghasilkan produk kelompok yang tercepat dan terorganisasi. Yang kedua, di sini ada lingkaran. Pada pola ini, pengirim atau pemimpin dapat berkomunikasi dengan anggota kelompok yang lain yang berada di dekatnya. Tidak ada anggota kelompok lain yang tidak dapat menerima pesan secara langsung, dan mereka menerima pesan dari anggota kelompok yang lain yang membagi pesan dari pengirim. Dalam pola ini, pesan dari pengirim berjalan ke seluruh anggota kelompok dan membutuhkan waktu yang lama untuk sampai kepada pengirim. Setiap orang hanya dapat berkomunikasi dengan 2 orang, yaitu di sebelah kanan ataupun kirinya. Di sini tidak ada pemimpin. Pola komunikasi lingkaran merupakan pola yang paling lambat dalam memecahkan masalah.
pola komunikasi lingkaran juga cenderung melahirkan banyak kesalahan. Yang ketiga, ada rantai. Merupakan pola komunikasi yang memiliki permasalahan yang sama dengan pola komunikasi lingkaran. Dalam pola komunikasi rantai, anggota terakhir yang menerima pesan yang disampaikan oleh pemimpin seringkali tidak relevan atau tidak akurat, sehingga pemimpin tidak dapat mengetahui hal tersebut karena tidak ada umpan balik yang disampaikan. Yang keempat, ada pola Y. Merupakan pola komunikasi yang sangat rumit dan juga memiliki masalah komunikasi yang sama seperti yang terjadi dalam pola komunikasi lingkaran dan pola komunikasi rantai. 3 orang anggota dapat berhubungan dengan orang di sampingnya, seperti pada pola rantai. Tetapi, ada 2 orang yang hanya dapat berkomunikasi dengan seseorang di sampingnya saja. Yang kelima, itu ada pola bintang. Semua saluran dari setiap anggota dapat berkomunikasi dengan semua anggota kelompok yang lain. Pada pola ini, semua saluran tidak terpusat pada satu orang saja atau tidak terpusat pada pemimpin saja. Dan pola ini juga paling memberikan kepuasan kepada anggota-anggotanya dan dinilai paling cepat dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya sistem pengatur alur informasi, setiap anggota organisasi dapat mengetahui siapa berbicara kepada siapa. Ada 4 jenis arah komunikasi yang dapat membantu dalam menyampaikan informasi. Yang pertama, itu komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah adalah penyampaian informasi dari atasan ke bawahan, sesuai dengan struktural di organisasi. Penggunaan komunikasi ini sangat efektif untuk penyampaian instruksi, pengarahan, ataupun pengontrolan kepada anak buah. Yang kedua, itu ada komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas adalah penyampaian informasi dari bawahan ke atasan. Biasanya, hal ini terjadi saat karyawan kita ingin menyampaikan usulan, ide, keluhan, ataupun pengaduan, laporan, dan apa saja yang disampaikan oleh anak buah kita. Dan hal ini dapat memberi keuntungan pada perusahaan karena dapat mengambil tindakan cepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang ketiga, itu ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah komunikasi yang melibatkan antar individu atau kelompok pada level yang sama. Contoh arah komunikasi ini adalah diskusi antar staf, akuntan, diskusi antar manajer, diskusi direktur dengan kolega, ataupun yang lainnya. Konteks dari komunikasi ini bersifat koordinasi, sehingga satu dengan yang lain saling memberikan informasi. Yang keempat itu ada komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal adalah komunikasi yang dilakukan antar individu atau antar kelompok pada bagian divisi lain. Komunikasi diagonal banyak terjadi pada organisasi berskala besar, di mana ketergantungan antar departemen yang berada sangat besar. Kelebihan dari komunikasi ini dapat mempercepat penyebaran informasi, namun ada kelemahan dari komunikasi ini juga karena penyebaran informasi tidak sesuai dengan jalur rutin dan struktur organisasi yang sudah ada. Dan yang terakhir ada grapevine. Grapevine ini termasuk dalam komunikasi informal. Metode ini bekerja pada satu orang, biasanya disebarluaskan melalui desas-desus atau kabar angin dari mulut ke mulut dari satu orang ke yang lainnya. Organisasi pertama mengirim pesan ke orang kedua dan orang ketiga, kemudian orang kedua memberitahu orang keempat dan kelima, dan orang ketiga mengatakan pada orang keenam dan seterusnya. Tidak semua peserta dalam The Grapevine mengirim pesan. Beberapa hanya menerima informasi yang dikenal sebagai rumor. Penggunaan grapevine seperti ini biasanya antara manajer dengan karyawan subdivisi. Dilihat dari informasinya, rumor terdiri dari rantai gosip dan rantai tandan. Rantai gosip berbentuk saat satu orang menyebar pesan ke banyak orang. Tiap orang ini selanjutnya merahasiakan informasi tersebut atau menyampaikannya ke orang lain lagi. Rantai gosip cenderung melibatkan informasi pribadi. Tipe rumor lain yang umumnya adalah rantai tandan, di mana satu orang menyebarkan informasi kepada jumlah kecil individu terpilih. Beberapa dari penerima informasi selanjutnya menyebarkan informasi tersebut kepada sejumlah kecil individu yang lainnya. Sisanya menyimpan informasi untuk diri sendiri. Nur Hakim, di sini saya akan menjelaskan tentang membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi formal. Komunikasi formal merupakan komunikasi yang terhubung berdasarkan struktur garis organisasi, matrik, ataupun fungsional, bergantung pada kedudukan seseorang di suatu organisasi. Komunikasi formal dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama, komunikasi dari atas ke bawah. Komunikasi ini terjadi pada komunikasi antara pimpinan dan bawahan
yang bersifat dari atas ke bawah. Alur komunikasi ini biasanya terkait dengan tanggung jawab atau kewenangan pada suatu organisasi. Seorang manajer yang menerapkan bentuk komunikasi ini bertujuan untuk memimpin, mengarahkan, memotivasi, mengkoordinasi, dan mengendalikan berbagai aktivitas atau kegiatan yang terjadi di level bawah. Yang kedua, komunikasi dari bawah ke atas. Komunikasi ini berarti alur informasi bersumber dari bawahan menuju atasan. Dalam implementasinya, untuk mencapai keberhasilan, para manajer harus benar-benar memiliki kepercayaan penuh pada bawahannya. Jika tidak, data dan informasi sebagus apapun yang bersumber dari bawahan tidak bermanfaat baginya. Selanjutnya, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal terjadi di antara bagian-bagian yang memiliki posisi sederajat atau sejajar dalam perusahaan atau organisasi. Komunikasi horizontal bertujuan untuk melakukan persuasif, memberikan informasi ke bagian departemen yang memiliki kedudukan yang sama. Selanjutnya, komunikasi informal. Komunikasi informal adalah jenis komunikasi yang tidak memandang kedudukan dalam organisasi atau hierarki. Ada dua faktor umum yang terdapat pada komunikasi informal. Yang pertama, desas-desus. Desas-desus sebagai fungsi ambiguitas situasi yang dikuatkan oleh pentingnya sebuah isu. Penyebaran desas-desus direduksi oleh kesadaran kritis subjek bahwa informasi yang tersebar tidak valid. Yang kedua, selentingan. Selentingan adalah suatu penyebaran isu melalui metode komunikasi tercepat dalam organisasi. Selanjutnya, hambatan-hambatan komunikasi pada organisasi. Pasti dalam komunikasi itu ada hambatannya. Nah, hambatan yang pertama yaitu hambatan semantik. Hambatan semantik adalah hambatan yang terjadi karena proses penyampaian ide atau pengertian tidak efektif. Semantik artinya studi yang mempelajari tentang pengertian yang dijabarkan atau diungkapkan dalam bentuk bahasa. Kata-kata yang digunakan dalam komunikasi akan membantu proses pertukaran makna dan pengertian dalam pembicara kepada audiens. Dalam praktiknya, sekali dalam proses penafsiran terjadi kekeliruan. Hal ini biasanya dikarenakan ketidakhadiran hubungan antara simbol atau kata dengan apa yang disimbolkan atau pengertian atau ide yang ingin disampaikan. Untuk menghindarinya, seseorang pembicara atau komunikator sudah harus memilih kata-kata yang tepat sesuai dengan karakteristik audiens atau komunikan, dan melihat kemungkinan penafsiran pada kata-kata yang digunakan. Yang kedua, hambatan manusiawi. Hambatan manusiawi terjadi karena faktor-faktor manusia atau pelaku komunikasi organisasi. Faktor-faktor yang menyebabkan seperti emosi dan prasangka, kemampuan dan ketidakmampuan alat-alat panca indera seseorang, kecakapan atau ketidakcakapan, dan sebagainya. Menurut para ahli, hambatan manusiawi dibagi menjadi 2 poin, yaitu hambatan yang timbul karena iklim psikologis dalam organisasi. Suasana iklim kerja dapat mempengaruhi sikap dan perilaku karyawan, staf, anggota, dan efektivitas komunikasi organisasi. Yang kedua, hambatan yang berasal dari perbedaan individu manusia, perbedaan umur persepsi, keterampilan mendengar, keadaan emosi, status, pencarian, dan penyaringan informasi. Hambatan komunikasi organisasi yang bersifat manusiawi dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, persepsi selektif. Maksudnya adalah manusia memiliki persepsi sendiri dalam mengartikan isi dari informasi yang diberikan. Bisa saja terjadi perbedaan penafsiran antara komunikasi dengan maksud komunikator. Ini dapat berakibat fatal jika bawahan salah menafsirkan maksud dan tujuan atasan, dan begitu pula sebaliknya. Yang kedua, atensi selektif. Artinya, manusia lebih cenderung untuk memilih fokus pada komunikasi yang sesuai dengan pilihan pribadinya. Yang ketiga, retensi selektif. Artinya, kecenderungan manusia untuk memilih mengingat hal yang mereka minati. Bisa saja dalam komunikasi organisasi, audiens menangkap apa yang dimaksud pembicara, tapi belum tentu audiens tersebut mengingat seluruh bagian dari informasi yang disampaikan.
Yang ketiga, hambatan ekologis. Faktor lingkungan sangat berpengaruh pada kelancaran proses komunikasi organisasi. Yang ketiga, hambatan ekologis. Faktor lingkungan sangat berpengaruh pada kelancaran proses komunikasi organisasi. Ada banyak kasus proses komunikasi yang terhambat akibat gangguan dari lingkungan tempat komunikasi berlangsung. Sebagai contoh, lingkungan yang ramai atau berisik. Seorang komunikasi yang handal akan memperhatikan hambatan ekologis ini. Untuk memperlancar komunikasi organisasi, misalnya seperti saat meeting divisi, hendaknya kamu pilih ruangan yang tenang dan terbebas dari suara yang mengganggu. Yang keempat, hambatan teknik. Hambatan teknik dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada penjelasan atau informasi yang jelas. Yang kedua, tidak ada prosedur kerja ataupun rencana kerja yang jelas. Yang ketiga, media yang dipilih tidak tepat. Yang keempat, kemampuan membaca yang kurang baik. Dalam proses komunikasi organisasi, sangat penting untuk menggunakan media yang tepat yang dapat digunakan secara efektif oleh semua anggota. Yang kelima, hambatan sosio-antropsikologis. Hambatan ini terjadi pada sisi komunikasi atau audiens atau penerima informasi. Dalam proses komunikasi, termasuk komunikasi organisasi, terbentuk dalam keadaan yang situasional. Artinya, pembicara atau komunikator benar-benar paham dengan situasi dan kondisi saat komunikasi berlangsung. Karena situasi sangat berpengaruh terhadap proses komunikasi yang berefek langsung pada keefektivitasan komunikasi organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komunikasi dan teknologi informasi. Nah, kita mulai dengan pengertiannya. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Selanjutnya, dari penjelasan tersebut, dapat diartikan bahwa teknologi informasi adalah kebutuhan manusia di dalam mengambil dan memindahkan, mengolah dan memproses informasi dalam konteks sosial yang menguntungkan diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, teknologi informasi dan komunikasi merupakan payung besar terminologi yang mencakup semua keperluan teknis untuk memproses dan menyampaikan sebuah informasi. Teknologi informasi komunikasi memiliki dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Oleh sebab itu, teknologi informasi dan komunikasi merupakan dua buah konsep yang terpisahkan. Maka, teknologi informasi dan teknologi komunikasi memiliki pengertian luas, yaitu segala jenis kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan, manipulasi, serta pemindahan informasi antar media. Selanjutnya, manfaat teknologi informasi dan komunikasi antara lain. Yang pertama, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, konsultasi dengan pakar. Konsultasi dengan para ahli di bidangnya dapat dilakukan dengan mudah walaupun ahli tersebut berada di tempat yang sangat jauh. Selanjutnya, perpustakaan online. Perpustakaan online adalah perpustakaan dalam bentuk digital. Yang keempat, diskusi online. Diskusi online adalah diskusi yang dilakukan melalui internet. Yang kelima, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Selanjutnya, sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. Dalam teknologi informasi komunikasi, ada dampak negatifnya. Dampak negatif yang pertama, yaitu ketergantungan. Yang kedua, pornografi. Yang ketiga, antisocial behavior. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.